Sampai bertemu kembali saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi di Renungan Koma Saripulyo. Nah, saat ini perkenalkan, nama saya adalah Arjuni, atau biasa dipanggil Mbak Juni. Saya adalah salah satu dari warga Saripulyo di wilayah Dua. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan renungan di Koma Saripulyo. Baik, tema pada hari ini adalah God Blessing. Nah, sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami dalam setiap harinya. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, Tuhan. Pimpin dan sertai kami sehingga kami beroleh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mengerti dari setiap firman-Mu, dari setiap renungan yang akan kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap hari yang sudah Engkau berikan kami dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kegiatan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini kembali ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik. Marilah kita memasuki pada renungan kita hari ini dengan tema God Blessing. Sebelumnya, marilah kita bersama membuka Alkitab terlebih dahulu dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Dan sebagai berikut. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah ayat dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari firman ini adalah bagaimana kita telah dipimpin oleh Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita beroleh kasih karunia. Nah, pada kesempatan ini saya di sini sedang berada di kampus saya di ISI Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang dalam masa perkuliahan, jadi kebetulan saya datang lebih pagi untuk bisa memberikan renungan ini kepada teman-teman Koma. Dan kesempatan ini saya melakukannya di kampus. Jadi saya pada tahun 2019 diterima sebagai
dosen di ISI Yogyakarta. Itu bukan suatu bayangan yang ada dalam imajinasi saya, bukan sesuatu yang ada dalam pikiran saya atau angan-angan saya waktu itu bisa menjadi dosen ISI Yogyakarta. Tetapi dulu ketika kuliah saya memang punya seorang dosen yang menjadi panutan, ibaratnya seperti itu. Jadi beliau pada waktu itu membuka sharing dengan mahasiswa, apa pekerjaan yang pengen kamu dapatkan ketika lulus dari ISI Yogyakarta. Kemudian saya menyampaikan saya ingin menjadi dosen. Nah, tapi lebih memang saya harus menempuh tiket yang lebih lanjut dulu, yaitu dari S2. Nah, kemudian pada tahun 2019 ada lowongan menjadi dosen ISI Yogyakarta. Saya mendaftar dan saya tidak ada bayangan bahwa mungkin nanti akan diterima, tetapi karena kasih karunia Tuhan akhirnya saya di sini. Bukan hanya karena ketidakpercayaan saya, tetapi juga karena pada waktu itu prosedur menjadi seorang pegawai negeri atau menjadi seorang dosen itu cukup sulit. Jadi motivasi saya pertama mendaftar adalah saya ingin belajar bagaimana melewati proses seleksi menjadi seorang pegawai. Kemudian saya serahkan seluruh proses itu dalam tangan Tuhan. Pada intinya adalah saya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya mau belajar, saya hanya ingin tahu bagaimana proses menjadi seorang pegawai. Kemudian sudah berjalannya waktu, saya diterima. Jadi saya mendapatkan peringkat yang cukup baik dan akhirnya pada tes terakhir wawancara saya diterima. Ini semua bagi saya adalah kasih karunia. Ini semua adalah berkat yang bukan dari usaha saya, bukan dari pekerjaan saya, tetapi ini adalah kasih karunia yang diberikan. Tidak ada bayangan, tidak ada sesuatu pikiran bahwa saya akan ada di sini, tetapi oleh karena berkat Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, akhirnya saya di sini. Saya mencintai seni, saya mencintai tari dari kecil, dari umur 5 tahun saya belajar menari. Kemudian mengikuti sanggar, kemudian akhirnya saya memilih pendidikan di seni, di Sekolah Menengah Kesenian, di SMKI Yogyakarta. Kemudian saya juga berkuliah di ISI Yogyakarta dan ya pada saat ini saya kembali menjadi pengajar di ISI Yogyakarta. Itu semua adalah salah satu berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, mungkin kepada teman-teman dari Komasari Mulyo yang saat ini sedang bergelut, yang saat ini sedang berusaha dalam pendidikannya, mungkin sedang dalam pekerjaan, kalau mungkin ada ya sedang melakukan pekerjaan misalnya part time atau apa untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, mungkin membantu orang tua, serahkan semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan berikan berkatnya melalui apa yang kita kerjakan setiap harinya. Itu salah satu yang mungkin bisa saya sharing kepada teman-teman semua, bahwa berkat kasih karunia itu tuh sangat luar biasa. Nah, kemudian ada lagi seperti itu. Apakah berkat kasih karunia itu tuh hanya diberikan dalam bentuk yang sangat spesial? Seperti misalnya seperti ini, saya tidak ada bayangan kemudian menjadi seorang dosen atau pengajar di ISI Yogyakarta. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak kasih karunia yang sudah disediakan Tuhan kepada kita dalam setiap hari. Jadi Tuhan sudah sediakan. Misalnya seperti ini, dalam suatu keseharian kita sedang terkendala atau sedang dalam suatu permasalahan hidup, kemudian kita mengalami perasaan yang sedih atau perasaan yang down, tapi kemudian di sekeliling kita ada teman-teman kita, ada saudara kita yang kemudian menjadi penyemangat kita, memberi support kepada kita. Itu adalah salah satu kasih karunia juga. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekeliling kita, yang menjadi support system kita, yang menjadi pengantara berkat bagi kita, yang kemudian membantu kita, memberikan jalan keluar kepada kita dalam setiap masalah atau problem yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Itu juga merupakan kasih karunia atau berkat yang Tuhan sediakan kepada kita seharian. Tapi kemudian ada lagi hal seperti ini.
Mungkin contohnya saya sebagai seorang ibu, seorang istri dan juga seorang mengajar di Jogja, setiap paginya itu saya harus menyiapkan segala keperluan, baik untuk suami saya, untuk anak, juga keperluan saya sendiri untuk bekerja. Bangun tidur, setelah saya berdoa pagi, kemudian langsung ke dapur, menyiapkan makan, menyiapkan peralatan sekolah anak, kemudian menyiapkan baju untuk suami bekerja juga. Terkadang waktu yang sangat cepat, waktu yang sangat singkat itu harus kita pergunakan dan sebaik-baiknya, sehingga ada dua hal yang kemudian tertinggal karena saking terburu-burunya mungkin. Ketika kemudian sudah menyiapkan untuk suami, menyiapkan untuk anak, kemudian kita harus menyiapkan untuk diri sendiri, kemudian berangkat. Nah, kemudian ada hal-hal yang tertinggal, seperti misalnya suami sudah mendapatkan bekal, anak sudah mendapatkan bekal, tapi bekal saya ketinggalan. Nah, umpamanya seperti itu. Kemudian saya tidak membawa bekal, dan akhirnya sampai di kantor, sampai di kampus, saya harus langsung mengajar dengan jeda yang sangat sedikit sehingga tidak ada waktu untuk makan siang. Tetapi kemudian pada hari itu kebetulan ada kolega yang sedang berulang tahun, kemudian membawa beberapa makanan ringan, makanan berat untuk makan siang, dan akhirnya saya bisa makan siang di kampus tanpa saya harus pergi keluar atau di kantin. Itu juga salah satu berkat atau kasih karunia yang Tuhan siapkan pada kita dalam setiap harinya. Kita mungkin terlupa dengan kesalahan-kesalahan kita, yang kita sebagai manusia tentu dengan batasan-batasan kita, pikiran-pikiran kita yang kemudian tidak bisa semuanya kita kerjakan dalam satu waktu. Tetapi kemudian Tuhan siapkan. Salah satunya seperti itu adalah berkat dari saudara-saudara kita mungkin di sekeliling kita yang kemudian memberikan makan siang kepada saya pada waktu itu yang lupa membawa bekal seperti itu. Jadi saya percaya dan saya yakin bahwa setiap dari kita itu sudah disiapkan berkat dan kasih karunia dari Tuhan masing-masing, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai apa yang kita perlukan, dan Tuhan tahu itu. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita sebagai umatnya yang percaya, yang beriman, menemukan di mana berkat itu disiapkan oleh Tuhan. Dari siapa berkat itu kemudian diperantarakan kepada kita, diberikan. Jadi kepada teman-teman seluruh Rumah Salih Mulyo, tetap semangat apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita kerjakan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang terlupa, ada kesalahan-kesalahan yang kemudian kita lakukan, tapi jangan khawatir. Tuhan tetap menyediakan berkat itu kepada kita setiap hari. Kita selalu bersemangat, kita harus selalu beriman bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memimpin kita dalam setiap keseharian kita. Dan nantinya dalam setiap usaha kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan sudah menyiapkan suatu berkat kasih karunia yang besar pada kita nantinya. Apa itu? Silahkan tunggu. Tuhan pasti akan memberikannya tepat pada waktu. Baik, demikian mungkin ini adalah sharing dari saya, mungkin juga bagi teman-teman semua dapat direnungkan, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan motivasi untuk bisa memulai hari ini atau hari-hari berikutnya dengan penuh semangat dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat kepada kita, menyediakan kasih karunia kepada kita setiap hari. Oke. Teman-teman semua, teman-teman Rumah Salih Mulyo, mungkin ini yang bisa Mbak Juni share kepada kalian, semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan hari ini mungkin akan kita tutup dengan doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami selalu berucap syukur atas berkat, atas karunia yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap apa yang sudah Engkau sediakan kepada kami dalam setiap hari kami, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, akan kami temukan Tuhan berkat karunia. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang juga Engkau perantarakan kepada setiap orang di sekeliling kami, kepada
kepada setiap orang yang selalu mensupport kami, selalu membantu kami. Tuhan pimpin kami dan sertai kami sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur atas setiap hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan iman dan percaya bahwa Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya, setiap pekerjaan kami. Bolehlah Tuhan selalu bersama kami, mengiringi kami dan menggandeng kami dalam setiap kegiatan kami, sehingga Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat itu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan jika dalam apa yang kami sampaikan, apa yang kami katakan pada hari ini terhadap suatu kesalahan, terhadap suatu hal yang kurang baik, kami mohon ampun. Semoga Engkau selalu memberkati kami dan membimbing kami dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang boleh kami sampaikan, boleh kami ucapkan dari mulut kami adalah hal-hal yang baik. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini dari Komasari Mulyo, sehingga Mbak Juni boleh memberikan sharing dan renungan ini kepada teman-teman semua. Mungkin selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melakukan semua hal yang saat ini sedang dikerjakan, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam.